Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji ujian kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK PGRI 1 Giri Banyuwangi. Sekaligus saya sebagai mahasiswa program studi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam kesempatan ini, pada hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas UKM PPG periode 1 tahun 2023 dengan tema terbiasa saling menasihati dan berbuat baik, materi kelas 12 OTKP 3 SMK PGRI 1 Giri Banyuwangi. Untuk lebih jelasnya dapat diamati dalam bentuk video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Atas perhatiannya dan penilaiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi di semester 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Taufik meminta kepada kalian semua untuk berdiri. Ya. Coba dirapikan bajunya, barangkali ada yang belum rapi, bajunya yang belum dimasukkan, masukkan dulu, sudah ya? Ya, sudah. Sudah rapi? Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Pastikan duduknya nyaman, sudah ya? Sebelum pembelajaran hari ini Pak Taufik mulai, saya ingin absen terlebih dahulu. Novita? Novita Dwi? Nur Waziratus? Nur Yani? Nur Jiana? Ya. Ovi? Ya. Hadir semua ya, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan Pak Taufik untuk menampilkan slide terlebih dahulu ya. Saya minta kepada perwakilan kelas, yaitu ketua kelas, untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi di semester genap dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita senantiasa diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dengan baik. Untuk itu, anak-anak, sebelum Pak Taufik menyampaikan materi pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran hari ini dengan bacaan tadarus. Mari kita awali bacaan tadarus hari ini dengan bacaan ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn
wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, mari kita biasakan membaca tadarus baik di sekolah maupun di rumah kalian masing-masing, dengan harapan Al-Quran yang sudah kita baca menjadi ladang pahala buat kita semua nanti kelak di akhirat. Ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan memasuki materi bab 6 dengan judul terbiasa saling menasihati dan berbuat baik. Ya, sebelum kita masuk ke materi ini, Pak Taufik ingin bertanya, ada yang di antara kalian masih ingat materi apa yang sudah Pak Taufik bahas di semester 1 kemarin? Masih. Coba apa judulnya? Ya, bagus. Apa yang sudah kita pelajari pada materi tersebut? Kita coba mengetahui biografi pejuang pahlawan Islam Indonesia. Iya, bagus. Benar ya, anak-anak? Ya. Sekarang kita akan memasuki materi baru, anak-anak, yaitu bagaimana kita nantinya setelah mempelajari materi hari ini, kita terbiasa untuk saling menasihati. Dan kita terbiasa berbuat baik kepada siapapun. Baik kepada Allah, kepada sesama, ataupun kepada sesama makhluk hidup. Ya, baik hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebelum kita masuki materi, anak-anak, izinkan Pak Taufik untuk membacakan tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan melakukan diskusi dengan teman-temannya. Pak Taufik akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kalian akan membahas sebuah permasalahan dan materi yang ada di dalam materi hari ini. Yaitu siswa dapat menelaah makna Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dengan baik dan lancar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menguraikan hadis tentang bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia dengan baik. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengaitkan makna saling menasihati dan berbuat baik dari surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 dengan kejadian-kejadian yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Cukup jelas ya? Ya. Selanjutnya nanti ini Pak Taufik meminta kepada kalian, nah ini nanti yang harus kalian lakukan ya. Pokok pembahasannya, Pak Taufik akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya. Apa yang harus dilakukan 5 kelompok ini? Yang pertama, kelompok 1 menelaah makna nasihat dan berbuat baik. Kelompok 2 menelaah asbabun nuzul Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup jelas ya. Ya, sekarang Pak Taufik meminta kepada kalian semua untuk berhitung 1 sampai dengan 5. Silakan berhitung dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ya, cukup. Sekarang masing-masing siswa yang sudah mendapatkan nomor berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Tadi, semisal kelompok 1, maka berkumpul di sebelah sini. Kemudian kelompok 2 berkumpul di sebelah sini, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anak sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Ya, alhamdulillah.
selanjutnya saya minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Ya, di sini Pak Taufik sudah menyediakan LKPD. Jadi tugasnya sudah ada di sini. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, monggo, silakan maju ke depan. Ya. Sekarang perhatikan ke layar yang ada di depan sini. Dari gambar ke-1, anak-anak bisa kalian lihat di situ. Ada yang bisa memberikan gambaran? Saya, Pak. Ya, silakan. Siswa meminta nasihat kepada gurunya. Maksudnya, mungkin siswa tersebut sedang menghadapi suatu masalah yang tidak bisa ia selesaikan sendiri. Dan tidak ada teman atau orang lain yang bisa ia percaya atau dapat memberikan ia nasihat dan solusi. Jadi, dia meminta nasihat kepada gurunya agar gurunya dapat memberikan ia nasihat dan solusi agar bisa menghadapi masalah tersebut. Iya, bagus. Salah satunya seperti itu, gambaran dari teman kita bahwasanya ada 2 orang meminta nasihat kepada gurunya, harapannya nasihat tersebut bisa dia lakukan. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya dari gambar kedua, ada seseorang yang sedang berbuat baik. Ya, ada yang bisa memberikan gambaran? Saya, Pak. Silakan. Seorang siswa yang memberi makanan kepada seorang pengemis karena seorang pengemis lebih membutuhkan daripada seorang yang kaya-kaya. Iya, bagus. Seperti itu anak-anak ya. Dari gambar yang sudah Pak Taufik tampilkan di sini, itu ada 2 yang bisa Pak Taufik simpulkan. Yang pertama, betapa pentingnya nasihat itu. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah bahwasanya peringatan itu bermanfaat bagi orang muslim. Artinya apa? Nasihat yang kita berikan itu sesuatu hal yang diinginkan oleh orang lain. Walaupun terkadang nanti ketika kita memberikan nasihat, ada di antara orang yang tidak menerima nasihat tersebut. Tapi kewajiban kita sebagai muslim adalah menyampaikan nasihat tersebut. Yang kedua adalah kebaikan. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, yang artinya jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Akan tapi jikalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu pun kembali kepada diri kita sendiri. Maka pilihlah, kita ingin berbuat baik ataukah berbuat buruk. Mana yang kalian pilih? Berbuat baik. Alhamdulillah. Ya anak-anak, selanjutnya kita masuk pada materi inti. Ya, silakan kalian analisa dan diskusi ini.
Ya, cukup. Anak-anak, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari video kedua tadi? Monggo. Jangan merasa rugi untuk berbuat baik kepada orang lain. Sesungguhnya apapun yang kita perbuat akan kembali kepada diri kita. Dan siapapun yang menerima perbuatan baik kita akan mengingat itu. Dan dibalik semua perbuatan baik kita pasti ada hikmahnya. Iya, ya, salah satunya itu anak-anak ya. Ketika seseorang berbuat baik, ya, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan sesuai yang kita pelajari tadi dari surat Al-Isra ayat 7. Bagus, ya. Selanjutnya anak-anak kita memasuki materi, ya, materi inti yaitu makna menasihati dan berbuat baik. Coba kalian perhatikan di depan sini. Anak-anak, nasihat secara bahasa yaitu adalah ajaran. Sesuatu yang kita ajarkan kepada orang lain itu merupakan nasihat. Berikan peringatan. Ada orang berbuat buruk, kemudian kita peringati, "Hai, si fulan." Itu bisa membahayakan orang lain. Itu pun juga termasuk nasihat. Yang terakhir, teguran. Ini lebih keras lagi, namun itu termasuk dari nasihat. Nah, sedangkan menurut istilah, nasihat itu adalah mengharapkan kebaikan orang yang dinasihati. Nah, yang selanjutnya yaitu berbuat baik. Ya, di dalam bahasa Arab artinya ihsan. Secara bahasa, ihsan adalah berasal dari kata hasuna yahsunu ihsanan, yang artinya baik, bagus, dan berbuat baik secara sempurna. Artinya apa? Berbuat baik dengan secara sempurna ini yaitu ketika seseorang berbuat baik itu benar-benar tulus karena Allah SWT, bukan karena ia ingin dikenal oleh orang lain, bukan karena dia ingin dibantu oleh orang lain ketika dia menghadapi suatu kesulitan yang sama, bukan dia mengharapkan imbalan dari orang lain, tidak. Ya, berbuat baik karena Allah SWT. Ya. Selanjutnya, secara istilah berbuat baik adalah seseorang menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan Allah ada di depan matanya. Apabila dia tidak mendapati Allah di depan matanya, maka ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa melihat apa yang sedang kita lakukan. Artinya, dimanapun kita berada, maka kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena alasan yang lain. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, paham semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya kalian Pak Taufik beri waktu diskusi. Silakan berdiskusi dengan temannya masing-masing sesuai dengan LKPD yang sudah Pak Taufik bagikan di masing-masing kelompok. Silakan. Ya. Pengumpulan data. Melalui diskusi, peserta didik bersama kelompoknya memahami makna saling menasehati dan berbuat baik, serta kandungan Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83. Gimana? Ada kesulitan? Ya, alhamdulillah ya, aman ya. Ya. Ya, silakan. Di sini kan ada hadis yang artinya barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Apa itu maksudnya dengan memukul, Pak, atau gimana? Oh iya, jadi maksud hadis tersebut bukan berarti ketika ada orang melakukan kemungkaran, misal dia mencuri, kemudian kita gebuki, bukan seperti itu. Kan di dalam Islam itu ada hukum-hukum tertentu ya. Ketika seseorang mencuri, maka hukumannya adalah potong tangan, dan itu bukan setiap orang memotong tangannya. Atau ada orang yang sedang minuman khamar kemudian kita gebuki, nah bukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya orang tersebut tadi supaya tidak mencuri, kita cegah. Semisal mau mencuri, tidak boleh mencuri. Nah seperti itu. Jadi seperti itu, bukan kita gebuki seperti itu ya. Atau orang yang minum khamar tadi, gimana supaya orang tersebut tidak minum minuman keras? Ya mungkin dia diberikan sesuatu edukasi bahwasanya kalau seandainya kita minuman keras itu bisa merusak anggota tubuh kita, dan seperti itu. Itu merupakan nasihat yang baik, mencegah
dari melakukan keburukan. Bukan berarti kita memukulnya. Paham ya? Ya, cukup. Ya, sama-sama. Peserta Diskusinya didik apa sudah menyiapkan selesai? laporan presentasi kelompoknya Ya, masing-masing. alhamdulillah. Kegiatan Selanjutnya, inti. saya minta kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai Ashabun Nuzul Quran Surat Luqman Surat ke-31 ayat ke-13 sampai ke-14. Luqman adalah seorang pria yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat ke-31 surat Luqman. Banyaknya simpang siur soalnya. Siapa Luqman? Namun, pendapat yang paling banyak diterima adalah Luqman seorang manusia. Siapa bukan nabi atau rasul, tetapi memiliki hati dan akhlak yang baik. Pada suatu hari, Luqman dan anaknya menuju ke suatu tempat. Luqman dan anaknya membawa keledai, dan yang menaiki keledai adalah anaknya. Lalu warga atau orang-orang berkata, sungguh tega sekali anak itu sehingga membiarkan ayahnya berjalan dan dia menaiki keledai. Setelah itu, Luqman pun berinisiatif untuk dia yang menaiki kudanya dan anaknya yang turun. Setelah itu, warga pun berkata kembali, entah kenapa sangat tega ayah tersebut meninggalkan anaknya berjalan sendirian, sedangkan dirinya menaiki keledai. Lalu Luqman pun berpikir kembali agar ia menunggangi keledai tersebut berdua. Tetapi warga kembali berkata, kok tega sekali membiarkan keledai yang sangat kecil ditunggangi oleh ayah dan anak. Dan sehingga Luqman memutuskan untuk tidak menaiki keledainya bersama putranya. Lalu warga pun tetap berkata, kenapa orang itu sangat bodoh membawa keledai tapi tidak ditungganginya. Jadi sampai di tempat, Luqman pun berkata kepada anaknya bahwasanya kesimpulannya adalah perkataan manusia hanyalah perkataan semata, tidak usah dihiraukan dan tetap menjalani dengan sebenar-benarnya. Dan ada kesimpulan yang dapat diambil dari nasihat Luqman tersebut. Di antaranya, jangan sekali-sekali menyekutukan Allah, sebab perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni. 2. Bersikap taat dan berbuat baik kepada keluarga dan orang tua memiliki andil besar dan kelangsungan hidup setiap anak manusia. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian anak-anak penjelasan dari kelompok 1 tentang asbabun nuzul diturunkannya surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Bahwasanya Luqmanul Hakim bukanlah seorang nabi. Ya, bukanlah seorang rasul, namun namanya terpatri di dalam Al-Qur'an akan kebaikan yang sudah dilakukan oleh Luqmanul Hakim sehingga dia termasuk seseorang yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul Al-Baqarah ayat 83. Surat Al-Baqarah ayat 83 ini turun berhubungan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta. Ayat ini turun sebagai ketegasan hukum bahwa di antara ahli kitab ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada Bani Israel mengenai beberapa perkara yang telah diperintahkan sejak nenek moyang mereka, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin, berkata baik kepada manusia, dan juga mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Iya, bagus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian anak-anak hasil diskusi kalian. Alhamdulillah diskusinya berjalan dengan lancar. Harapannya pembelajaran selanjutnya bisa
berjalan dengan baik lagi. Anak-anak, ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah Pak Taufik sampaikan atau hasil diskusi kalian, ada yang belum kalian pahami atau belum kalian temukan solusinya? Ada? Tidak ada ya, alhamdulillah. Sekarang Pak Taufik meminta kepada kalian mengerjakan tugas latihan soal yang ada di dalam grup WA. Pak Taufik sudah share latihan soalnya, silakan kalian kerjakan. Berikut ini adalah latihan soal yang sudah kami share di kelas 12 OTKP 1. Peserta didik dapat mengerjakan tugas latihan soal secara individu dengan cara mengisi nama, kemudian kelas, dan mengerjakan latihan soal yang ada di dalam website yang sudah kami buat. Ya, anak-anak, bagaimana latihan soalnya sudah selesai? Alhamdulillah. Kemudian bagi yang nilainya di bawah 75 atau KKM, silakan mengerjakan tugas remedi yang ada di dalam grup WA kalian, karena itu sudah Pak Taufik share ya. Sudah, selanjutnya sebelum pembelajaran ini kita tutup, mari kita merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini ya. Kesimpulan dulu ya. Coba dari awal pembelajaran kita, apa saja yang sudah kita bahas anak-anak? Ya, tentang nasihat. Apa tadi pengertian nasihat? Ya, ajaran, petunjuk, kemudian anjuran dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Berbuat baik. Apa berbuat baik itu? Ya, bagus ya. Menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Apabila kita tidak mampu, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian kita merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah kegiatan pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Ya. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran di pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan dengan baik. Anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Alhamdulillah, apabila tidak ada yang ditanyakan, Pak Taufik tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan salam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.